Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perayaan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi kekhawatiran tersendiri terkait dengan liburan, mobilitas warga dan ancaman kerumunan yang bisa menimbulkan lonjakan COVID-19 di Indonesia, terutama ibu kota Jakarta. Tidak bisa tidak, perlu kesadaran semua pihak guna menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan agar ancaman gelombang ketiga corona hanya menjadi isapan jempol semata dan tidak menjadi realita. Dan kita sama-sama pastikan bahwa insya Allah Jakarta ibu kota bisa melewati. Waspada, menjaga agar laju COVID bisa kita kendalikan dengan menegakkan aturan protokol kesehatan masyarakat. Perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini tidak jauh berbeda dengan 2 tahun terakhir. Ya, di masa pandemi, ibadah Natal dan pergantian tahun digelar dengan suasana yang penuh kesederhanaan. Hal tersebut tak lain karena Indonesia masih belum bebas dari ancaman COVID-19, terlebih sejak munculnya varian baru COVID-19 Omicron yang kini telah masuk di ibu kota. Semua pihak bersatu guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memperingati Natal dan pergantian tahun dengan tetap mengutamakan disiplin protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, selain mewaspadai gangguan Kamtibmas dan cuaca buruk, masyarakat diminta tetap menjaga protokol kesehatan serta harus memastikan semua tempat sudah tersedia alat pendeteksi yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dilakukan agar meski tidak ada pengetatan mobilitas, masyarakat bisa lebih aman dan terhindar dari penularan COVID-19 di setiap aktivitas perayaan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kedisiplinan untuk mentaati protokol kesehatan, kita sama-sama sadar pengalaman dari perjalanan pandemi selama hampir 2 tahun, kedisiplinan adalah kuncinya. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang menyelenggarakan kegiatan maupun yang mengunjungi kegiatan, dari mulai kegiatan kuliner, kegiatan wisata, kegiatan ibadah, pastikan ada fasilitas scanning untuk Peduli Lindungi. Dan kita sama-sama pastikan bahwa insya Allah Jakarta, ibu kota bisa melewati masa musim libur Natal dan Tahun Baru dengan baik, sehingga semua sehat berkegiatan di tahun 2022. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penyekatan selama Natal, namun pihaknya menyiapkan posko pengamanan di sejumlah tempat ibadah dan pusat keramaian. Sementara pada pengamanan Tahun Baru, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP akan memberlakukan Crowdfit Night di 10 kawasan yang kerap menjadi pusat keramaian pada malam pergantian Tahun Baru di ibu kota. Tidak ada penyekatan. Kemudian kita akan membuat pos-pos pelayanan di titik-titik pusat keramaian, mal, gereja dan sebagainya. Kemudian khusus untuk pengamanan pada malam tahun baru, pengamanan pada malam tahun baru akan dilaksanakan crowd free night atau penutupan kawasan di 10 kawasan. Penutupan di 10 kawasan. Tak hanya penyiagaan pos pengamanan di ibu kota saja, operasi lilin dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2022 juga digelar serentak di seluruh Indonesia sejak tanggal 23 Desember kemarin hingga 2 Januari 2022. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghimbau masyarakat tidak terbawa euforia saat perayaan Nataru sebab situasi pandemi COVID-19 jauh ini sudah terkendali dengan baik. Membantu para peserta lalu lintas yang akan melakukan perjalanan. Ini pun kami selalu tetap menghimbau, rencanakan betul perjalanan Anda, pastikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jangan ikuti emosi, kita sudah mencapai keberhasilan sejauh ini dan tidak diisi kemudian euforia yang sekian hari, lantas kita menghadapi dampak atau akibat dari euforia kita, justru kita semakin sulit di tahun 2022. Polri memastikan akan melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 di seluruh Indonesia melalui satuan wilayah dari Polda hingga tingkat Polsek.
Hal tersebut guna mendukung Surat Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan, meski tidak ada pengetatan mobilitas seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tetap harus waspada dan mengendalikan laju COVID-19 dengan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan. Di satu sisi, aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi kita harapkan meningkat. Namun di sisi lain, kita tetap harus waspada, menjaga agar laju COVID bisa kita kendalikan dengan menegakkan aturan protokol kesehatan secara ketat, secara kuat, mengakselerasi percepatan vaksinasi, dan tentunya memperkuat langkah-langkah 3M dan 3P. Berkaca pada data tahun lalu, liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu diwaspadai potensi lonjakan gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Pasalnya pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 silam, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di hampir semua daerah. Meski capaian vaksinasi sudah mencapai 50% lebih, hal tersebut tidak lantas membuat abai. Disiplin protokol kesehatan tetap menjadi satu kunci penting sebab masa pandemi belum usai, terlebih virus Omikron yang masih mengintai. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lantas bagaimana skema aturan ibadah perayaan Natal tahun 2021 dan seperti apa kebijakan aturan jelang malam tahun baru nanti? Kami akan paparkan Anda dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda, Nataru aman COVID-19, asal cegah kerumunan? Kita akan lihat seperti apa aturan dalam perayaan Natal tahun 2021 ini, di mana aturan pelaksanaan Natal tahun 2021 ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2021. Dan surat edaran ini berlaku pada hari ini, tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Ada sejumlah aturan dan juga beberapa kebijakan yang mengatur terkait dengan perayaan Natal tahun ini dan juga malam tahun baru nanti. Ada 8 poin, kalau dapat kami rangkum pemirsa, ini adalah beberapa poin-poin penting di dalamnya. Yang pertama adalah pengetatan dan juga pengawasan protokol kesehatan baik dari jemaat dan juga beberapa pihak yang nantinya akan menyelenggarakan ibadah di gereja ataupun tempat yang difungsikan sebagai gereja pada malam Natal dan juga perayaan Natal nanti tanggal 25 Desember. Kemudian koordinasi antara Satgas COVID-19 dengan pihak gereja dan juga daerah ini akan diperketat dan juga disinkronisasikan antara koordinasi dari pihak Satgas tersebut. Dan yang kemudian ada juga dilarang pawai dalam peringatan Nataru tahun 2021 termasuk arak-arakan yang menyebabkan adanya kerumunan massa. Dan kalau di grafis berikutnya kita juga akan melihat terkait sebenarnya apa saja yang harus ditaati oleh jemaat terkait dengan aturan ibadah Natal tahun 2021. Ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2021. Yang pertama, jika ibadah ini dilakukan secara sederhana, kemudian dilaksanakan di ruangan terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Kemudian jika dilakukan secara hybrid, ini bila dilaksanakan di gereja, artinya ada yang online dan juga offline, dan tentunya membatasi agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian jumlah umat tidak melebihi dari 50% dari kapasitas gereja atau tempat yang difungsikan sebagai gereja. Kemudian jam operasional maksimal pukul 22.00 waktu setempat, artinya shift ataupun jadwal ibadah dan juga misa Natal nanti harus diatur hingga maksimal pukul 22 waktu setempat. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya bagaimana penyelenggara mendukung prokes ini di tempat ibadah Natal yang masih juga dalam Surat Edaran Nomor 33. Yang pertama adalah menyiapkan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk dan juga keluar dari kawasan gereja, dan juga pengaturan mobilitas jemaat agar tidak terjadi kerumunan, dan juga jaga jarak antar jemaah dengan tanda khusus. Di grafis berikutnya juga kita akan melihat masih lanjutannya terkait dengan menyediakan cadangan masker medis di gereja, hindari kontak fisik atau bersalaman, tidak mengadakan jamuan makan bersama, dan memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan. Pendeta, pastor atau rohaniwan ini memakai masker dan juga face shield dengan baik dan juga benar. Lantas dari
beberapa aturan terkait dengan penyelenggaraan Natal dan juga Tahun Baru. Ini juga turut dilakukan skema operasi lilin tahun 2021 dalam pengamanan Nataru. Kita akan lihat datanya ada sebanyak 177.212 personel gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan gelaran Natal dan Tahun Baru. Ada secara detail kalau kita lihat 103.000 ini terdiri dari personel Polri, kemudian 55.000 dari TNI dan sisanya ini dari perangkat daerah. Personel gabungan juga ditempatkan di sebanyak 19.400 pos pengamanan, di 1.082 pos pelayanan yang juga telah disiapkan personel gabungan untuk mengamankan tidak hanya di kawasan gereja saja, namun juga ada di tempat wisata, tempat perbelanjaan, dan juga sebagainya. Dan terkait dengan di grafis berikutnya kita juga akan melihat bagaimana penerapan ganjil genap di lokasi wisata. Kebijakan ganjil genap ini menuju tempat wisata prioritas akan diterapkan pada hari ini pemirsa 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Ada sejumlah tempat seperti di Bali, di Bandung, Malang, Surabaya, dan juga Yogyakarta dan beberapa tempat wisata prioritas nantinya akan menerapkan kebijakan ganjil genap tentunya untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak terjadi kerumunan di sana. Dan terakhir dengan penerapan prokes di wilayah lokasi pariwisata, kepala daerah ini juga diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan di objek wisata dengan penggunaan penegakan aplikasi Peduli Lindungi, menerapkan prokes, memastikan tidak ada kerumunan di tempat wisata, serta pembatasan jumlah wisatawan sampai dengan 75% dan juga melarang pesta perayaan Tahun Baru. Nah, dalam mengatur agar tidak terjadi kerumunan dari pihak setempat juga nantinya khususnya yang akan dilakukan di Jakarta, Crowd Free Night atau CFN ini ada di 73 titik pada malam Tahun Baru. Kita lihat untuk kawasan-kawasannya ini yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat malam Tahun Baru di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Asia Afrika, kawasan Monas, Kemayoran, Kemang, Dharma Wangsa, Senopati, serta di Pangeran Antasari dan juga Banjil Kanar Timur. Dan TNI dan Polri ada sebanyak 8.000 personel yang akan mengamankan hingga tanggal 2 Januari 2022 nantinya kebijakan Crowd Free Night ini akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Dan juga dikatakan tidak ada penyekatan dan juga akan tes acak prokes di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Pemirsa, lantas bagaimana persiapan misa Natal di Gereja Katedral? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sisi Metropolitan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sisi Metropolitan. Sejumlah strategi dan kebijakan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengantisipasi potensi kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota saat Natal dan Tahun Baru. Mengingat tidak ada lagi diberlakukan penyekatan seperti tahun lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami dan sudah terhubung melalui virtual untuk membahas upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore. Baik, Pak Riza, nanti kita akan berbincang terkait dengan bagaimana persiapan pengamanan di Nataru tahun ini. Tapi kami akan melihat terlebih dahulu seperti apa persiapan misa Natal di Gereja Katedral. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami, ada Nisrina yang saat ini tengah berada di Gereja Katedral Jakarta. Halo, selamat sore Nisrina. Bagaimana persiapan jelang perayaan misa malam Natal nanti dan apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di sana dari pantauan Anda, Nisrina? Selamat sore Abdi dan juga pemirsa, jelang perayaan ibadah misa malam Natal tahun 2021 malam nanti, sejumlah persiapan ini terus dilakukan oleh pihak pengelola Gereja Katedral, di mana persiapan ini dilakukan meliputi mulai dari teknis pelaksanaan ibadah misa malam Natal, kemudian juga pemasangan terkait dengan dekorasi Natal, protokol kesehatan, dan tentunya ini terkait dengan pengamanan, di mana kalau kita ingat perayaan Natal tahun 2021 ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga perayaan Natal tahun ini tentunya dengan sejumlah pembatasan, dan ibadah misa malam Natal nanti juga tentunya ada pembatasan terkait dengan kapasitas jemaat yang diizinkan untuk mengikuti ibadah secara langsung di dalam Gereja Katedral Jakarta. Dan untuk melaksanakan ibadah misa malam Natal nanti ini akan digelar secara hybrid, yaitu secara online dan juga offline, di mana untuk pelaksanaan ibadah misa malam Natal nanti yang digelar secara offline atau luring
tatap muka, ini akan ada sejumlah pembatasan dan dibatasi bagi para jemaat ataupun paroki yang sebelumnya sudah jauh-jauh hari mendaftarkan diri secara daring melalui website yang memang telah ditentukan oleh pihak pengelola Gereja Katedral Jakarta. Sementara bagi jemaat ataupun masyarakat luas yang nantinya ingin ikut berpartisipasi dan mengikuti jalannya ibadah misa malam Natal nanti di Gereja Katedral, ini bisa mengikutinya secara daring melalui kanal YouTube resmi Gereja Katedral Jakarta. Tidak hanya terkait dengan pembatasan kapasitas, namun protokol kesehatan secara ketat tentunya akan diterapkan bagi para jemaat yang nantinya akan beribadah secara langsung di Gereja Katedral, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian mencuci tangan secara berkala, dan juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebelum semua jemaat masuk ke dalam Gereja Katedral. Abdi. Baik, Nisrina, lantas bagaimana dengan pengamanan dari pantauan Anda di kawasan Gereja Katedral saat ini? Pengamanan saat ini sudah mulai diperketat di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Personil gabungan juga sudah dipertebal. Jumlahnya salah satunya ada 100 personil dari pihak kepolisian hari ini yang juga turut dikerahkan. Serta ada beberapa personil gabungan lainnya mulai dari TNI Polri dan sejumlah personil lainnya untuk ikut mengamankan terkait dengan perayaan Natal tahun 2021 ini. Dan selain itu juga pengamanan akan dibagi ke dalam beberapa titik, namun titik yang difokuskan adalah di titik depan pintu gerbang utama Gereja Katedral, serta di pintu masuk 6 Gereja Katedral Jakarta. Tidak hanya itu, untuk posko pengamanan atau pos PAM terpadu ini juga sudah dibangun di depan pintu utama Gereja Katedral yang lokasinya di dekat dengan pintu masuk Masjid Istiqlal Jakarta, dan pengamanan terkait dengan perayaan Natal nantinya juga akan terus dilakukan sampai dengan Tahun Baru. Dan selengkapnya tadi juga ada Mahfud MD yang turut meninjau secara langsung pengamanan di Gereja Katedral Jakarta. Dirinya mengatakan bahwa sejauh ini untuk persiapan terkait dengan perayaan Natal ini berjalan dengan baik, dan dirinya berharap bahwa momen perayaan Natal ini bisa dijadikan momentum kebersamaan. Iya, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Menko Polhukam Mahfud MD. Ini saya ke katedral ini karena besok hari raya Natal, dan secara khusus saya ingin melihat pertama tentang persiapan, apakah ada gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan untuk melaksanakan peribadatan. Alhamdulillah semuanya sampai saat ini berjalan baik. Hari raya Abdi. Baik, Nisrina Kirana, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang tadi sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore. Baik, Pak Riza, terkait dengan langkah dan strategi apa dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa gelaran perayaan Natal tahun ini tetap aman dari COVID-19 dan juga dengan pencegahan kerumunan di tempat ibadah. Seperti apa, Pak? Yang pertama, terima kasih pemirsa Metro TV. Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan PPKM level 1, level 2, level 3 maupun tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ada Inmendagri nomor 66/2021 dan juga instruksi Mendagri nomor 67 tahun 2021 serta ketentuan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Jadi kami minta semua yang merayakan Natal bagi umat Kristiani, tentu kami menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2021 bagi umat Kristiani, dan kami yakin saudara-saudara kita yang merayakan Natal di tahun 2021 ini melaksanakannya dengan hikmat dan juga memastikan terlaksananya protokol kesehatan. Baik. Kemudian yang kedua juga kami minta ya dukungan dari seluruh warga ya di masa Natal dan Tahun Baru ini tidak
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, terutamanya pada malam tahun baru. Memang kami mengambil banyak sekali kebijakan-kebijakan, adanya pembatasan jam operasional dan juga kapasitas ya, kegiatan-kegiatan sesuai ketentuan PPKM level 1 di Jakarta dan ketentuan pencegahan dan penanganan COVID menjelang di masa Natal dan Tahun Baru. Baik, Pak Riza, kalau kita lihat dari Pemprov DKI Jakarta tidak menyekat, tidak melakukan penyekatan dan juga pengetatan, hanya ada pos pengamanan yang disiagakan. Bagaimana dengan pengawasan untuk khususnya wilayah-wilayah aglomerasi yang keluar masuk DKI Jakarta, tentunya untuk mencegah adanya kerumunan ataupun peningkatan kasus COVID-19 di DKI, Pak? Ya, memang banyak sekali upaya-upaya yang kami lakukan ya. Memang tidak ada penyekatan atau pembatasan orang yang keluar masuk ke Jakarta, namun kami menghadirkan pos-pos dan juga pengawasan di banyak tempat ya, di seluruh wilayah Jakarta dan Jabodetabek, dan bahkan kami juga nanti di malam tahun baru Polda Metro bersama dengan TNI Polri, juga kami Pemprov itu menutup ya jalan-jalan atau tempat-tempat yang biasanya dapat menimbulkan kerumunan. Begitu juga di tempat-tempat pariwisata. Kalau di Jakarta itu banyak sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Polda Metro, mulai dari Sudirman, Tamrin, Kemang, Senopati, Banjir Kanal Timur, dan lain sebagainya. Ya mungkin tidak perlu saya sebutkan lagi, sudah diketahui oleh masyarakat. Jadi mohon itu menjadi perhatian kita bersama. Tidak boleh ada kerumunan di malam tahun baru. Kita berharap bahwa yang selama ini di masa libur terjadi peningkatan daripada kerumunan yang dapat menimbulkan interaksi, kerumunan dan penyebaran COVID. Kita harapkan di libur Natal tahun baru tahun ini tidak terjadi. Bagaimana tahun lalu terjadi peningkatan, kita berharap tentu butuh kerjasama kita bersama. Kita semua, pemerintah telah menyusun regulasi, menghadirkan aparat, tapi jauh lebih penting adalah kesadaran dari seluruh warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk bersama-sama mari kita sikapi ya, Natal dan Tahun Baru ini secara baik, secara bijak, dan kita rayakan secara khidmat. Baik, Pak Riza, terkait dengan pengamanan malam tahun baru, Anda sendiri juga tadi mengatakan bahwa berkaca pada historical tahun lalu ini ada kenaikan kasus khususnya di perayaan malam tahun baru. Seperti apa sanksi tegasnya, Pak, untuk warga yang mungkin melanggar aturan yang sudah dibuat ini untuk tidak melakukan perayaan, membakar kembang api dan lain sebagainya? Seperti apa sanksi tegasnya, Pak? Ya, terkait dengan kembang api sudah seperti kami sampaikan, itu kembang api tidak diperkenankan ya, apalagi arak-arakan ya, tidak diperkenankan arak-arakan, kemudian kembang api di masa Natal maupun menyambut Tahun Baru ini. Jadi kami minta kesadaran dan pemahaman dari seluruh warga Jakarta, mari rayakan Natal dengan hikmat bersama keluarga. Juga rayakan tahun baru, pergantian tahun baru di rumah masing-masing, tidak perlu perpergian, keluar negeri, keluar kota, atau ke tempat-tempat lainnya, sekalipun memang diperkenankan datang ke tempat-tempat wisata maupun mal-mal atau hotel-hotel, namun kami berharap bahwa Bapak Ibu semua saudara warga Jakarta bisa tetap berada di rumah bersama keluarga menjelang tahun baru ini sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Baik, kita harapkan hal yang sama juga dapat dipatuhi oleh masyarakat dengan segala aturan yang sudah dibuat untuk mencegah COVID-19 tidak merebak kembali di Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Sisi Metropolitan. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Salam sehat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sisi Metropolitan hari ini. Saya Abdi Azwar Sahi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, usai jeda headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, Metro hari ini akan hadir bersama rekan Zakia Arfat. Tetaplah bersama kami.
Metro TV.